Aloha, selamat datang kembali di channel Virginia Matuseke. Sebelum orang lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, ding. Jangan lupa juga like dan komen. Oke, orang semua masuk di topik hari ini. Jadi hari ini kita mau bahas tentang YouTube. Apa sih alasan orang harus jadi content creator? Atau lebih khususnya kalau di YouTube, apa alasan orang harus jadi YouTuber? Jadi pertama kita mau jelaskan dulu kenapa kita suka jadi content creator. Kalau secara kita pribadi, kita memang agak termotivasi karena babalia konten-konten orang dengan berbau YouTube. Jadi kita agak termotivasi dah. Termotivasi bukan agak, memang termotivasi sekali. Kita juga semakin termotivasi karena masa pandemi ini COVID-19 cuman babadi yang di rumah, ndak ada kerjaan untuk mau apa. Kita terpikir daripada cuma main-main HP, ndak ada DP guna main-main HP cuma sekedar online, baku-baku chat dan teman-teman, babau ni YouTube, main-main game, ndak menghasilkan apa-apa Jadi kita berpikiran, kenapa kita nak bikin YouTube, kenapa kita nak bikin konten jadi YouTube gitu. Kita mau bahas tentang alasan-alasan apa saja yang membuat orang harus jadi YouTuber. Apa DP alasan yang kenapa orang mesti jadi YouTuber, apa DP alasan. Nah, kita mau bahas satu-satu ya. Jadi kita masuk pada alasan yang pertama. Alasan yang pertama itu, kalau menurut kita itu kalau jadi content creator itu orang bisa mengekspresikan diri, orang bisa mempertunjukkan orang kemampuan kepada banyak orang, bukan cuma banyak orang yang ada di seluruh dunia, karena YouTube itu kan DP jangkauan seluruh dunia. Jadi kalau sebenarnya orang ada skill nyanyi, orang ada skill memasak, pokoknya orang kemampuan itu orang bisa memperlihatkan itu kepada dunia begitu kalau sama dengan orang kalau sama dengan suka dance, suka olahraga, mana bisa tunjukkan daripada ngana cuma babak olahraga cuma nyanyi sambarang nyanyi di kamar mandi dan sebagainya. Akan lebih bagus kalau orang tunjukkan orang kemampuan itu di YouTube supaya orang-orang lihat siapa tahu kalau misalnya ada orang lihat, oh ini orang rupa bagus, ada yang lihat contoh kalau ngana bisa menyanyi, siapa tahu ada produser lirik pangana kung orang panggil rekaman baru yang kedua. Nah, alasan yang kedua ini berhubungan dengan penghasilan berhubungan dengan pekerjaan. Jadi YouTube itu bisa menjadi tempat promosi gratis atau tempat pemasaran gratis jadi ngana bisa mempromosikan ngana produk itu secara gratis di YouTube. Contoh ngana misalkan ngana itu pengusaha catering atau ngana pengusaha makanan begitu, ngana bisa baking video memasak di YouTube, ngana upload di YouTube. Jadi orang bisa tahu bagaimana cara ngana masak, ngana jualan ngana dagangan begitu. Baru kalau dalam bidang olahraga misalnya, contoh ngana itu ada buka sebuah tanpa latihan tanpa pusat kebugaran begitu, ngana bisa bikin video bagaimana cara ngana latihan, bagaimana cara ngana pokoknya yang berhubungan dengan olahraga begitu ngana upload di YouTube. Nanti orang kan bisa lihat, oh di sini juga tampak bagus kan coba olahraga nanti orang bisa cari, oh di mana itu DP tampak. Kalau orang lihat bagus tergantung orang mau atur mau baking bagaimana tompe video supaya jadi bagus. Makanya kalau di YouTube itu kan dituntut untuk semakin bagus dalam membuat video. Jadi usahakan ngana video itu semakin hari semakin berkualitas. Pokoknya begitu Jadi kalau misalnya ngana ada usaha apa, ngana ada bisnis apa, ngana bisa mempromosikan itu di YouTube secara gratis tanpa harus mengeluarkan uang. Cukup ngana share di medsos atau di mana. Nah, sekarang alasan yang ketiga. Jadi
Yang ketiga, jadi YouTube itu juga bisa jadi tempat apa ya? Oh Tuhan, alot sekali kita. Apa tuh, ntar pikir-pikir tadi. Ini kok kitanya nak baking script, ini cuma muncul sendiri di tapi kepala. Jadi mereka ini kok alasan-alasan menurut kita pribadi. Jadi YouTube itu juga bisa jadi tempat ngana membangun relasi. Jadi kan ini YouTube ini juga kan media sosial. Jadi ngana bisa membangun relasi yang di sini, berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar ngana pe apa. Oh Tuhan, kasone tahu petang bilang. Nah jadi begini. Ngana bisa bertemu dengan orang banyak, bisa bersosialisasi dengan orang banyak, bukan cuma yang ada di sekitar Pangana, tapi juga yang misalkan dari luar negeri dan yang jauh-jauh begitu. Ngana juga bisa kan di YouTube itu ada kolom komentar, jadi ngana bisa saling berkomentar, saling mereview konten masing-masing. Jadi kalau ngana review orang pe konten, nanti orang itu juga pasti akan review ngana pe konten. Jadi ngoni bisa saling membangun nang di situ. Jadi bisa berteman dan saling membangun, begitu kak. Tapi maksud. Nah next, alasan yang keempat. Ini alasan yang terakhir Joy. Nggak usah banyak-banyak. Karena kalau sudah banyak orang semua pasti bau nih. Alasan yang keempat itu menurut kita itu YouTube itu bisa menjadi sumber penghasilan. Sumber penghasilan ini beda dengan yang tadi yang alasan kedua itu. Ini sumber penghasilan karena orang kalau upload video di YouTube, kalau sebenarnya orang semua memenuhi syarat dan ketentuan YouTube, dan orang semua memenuhi 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang, orang itu orang pe channel itu bisa dimonetize. Jadi dan kalau sebenarnya ada yang bawa nih orang pe video, nanti YouTube akan bayar orang berdasarkan view yang ada di videonya orang itu. Jadi begitu Jono. Jadi kita ini sedang berusaha mencapai 1000 subscriber yang 4000 jam tayang. Memang susah sekali for kita karena kita itu kan bukan artis, bukan orang terkenal, cuman manusia biasa, emak-emak biasa yang cuman kerjanya urus anak di rumah. Tapi kalau orang ndak coba, orang ndak usaha, orang kan belum tahu apa DP hasil bagaimana. Jadi kita coba saja apapun DP hasil, yang penting kita berusaha semaksimal mungkin dang. Jadi di sini kita lihat semacam kok mengajak dang, apalagi khususnya teman-teman yang ada di seputaran Sulawesi Utara ini tuh, makanya kita bicara pakai bahasa Manado supaya, karena kalau kita lihat memang yang di seputaran Sulawesi Utara itu konten kreator atau YouTuber dari Sulawesi Utara itu ndak banyak, baru sedikit dang. Jadi kita mau mengajak ada orang jadi konten kreator, bukan karena jadi konten kreator itu bukan cuma orang ada banyak manfaat yang orang bisa dapat yang setelah orang jadi konten kreator. Walaupun memang sulit dan susah yang di pertama, tapi kalau orang berusaha orang pasti bisa dan orang saling mendukung sesama konten kreator. Nanti kita akan baking video next bagaimana cara baking YouTube dengan tips-tips supaya orang pe YouTube itu bisa semakin berkembang. Apa itu babunya? Jadi sampai di sini ini video, biarpun singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Mari orang saling mendukung sebagai YouTuber pemula. Yoto, annyeong. Dadah.